Hari ini, mari kita mempelajari firman Tuhan berjudul Anak Domba itu Raja di Gunung Sion. Dengan judul khotbah ini, kita akan meluangkan waktu untuk membagi karunia Tuhan. Kita sudah belajar firman Tuhan dan ajaran Tuhan melalui Alkitab, bahwa Taurat pertama kali diberitahukan dari Gunung Sinai. Tetapi pada waktu Perjanjian Baru, hukum Tuhan akan diberitahukan dari Sion. Anda sekalian sudah belajar itu, bukan? Kalau hukum diberitahukan dari Sion, siapakah yang akan muncul dari Sion? Tuhan, Juru Selamat, akan muncul dari Sion. Kita bisa tahu fakta itu terkandung dalam firman itu. Jadi hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk belajar pengajaran Tuhan mengenai dunia rohani dan meneliti anak domba itu, Raja di Sion. Pertama-tama, mari kita lihat adegan hukum diberitahukan dari Gunung Sinai. Mari kita lihat Keluaran pasal 24, ayat 12. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung." Di sini, gunung adalah Gunung Sinai, benar? Naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka, aku akan memberikan kepadamu apa? Memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Di ayat ini, Tuhan berkata, hukum dan perintah yang telah kutuliskan. Dari manakah hukum itu diberitahukan? Mari kita lihat Keluaran pasal 31, ayat 18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa, setelah ia selesai berbicara dengan dia, di mana? Di Gunung Sinai. Di Gunung Sinai, Tuhan membiarkan kita mengetahui apa? Kita lihat terus. Dan Tuhan memberikan kepada Musa, setelah ia selesai berbicara dengan dia, di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu, yang ditulisi oleh jari Allah. Tadi, di Keluaran pasal 24 ayat 12, Tuhan sudah berkata, aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan. Dan di ayat ini, dikatakan bahwa Tuhan memberikan kepada Musa kedua loh hukum Allah, loh batu, yang ditulisi oleh jari Allah. Kedua ayat itu artinya sama. Kita bisa tahu tempat Tuhan memberi loh batu, yang adalah hukum dan perintah. Ke-10 firman adalah Gunung Sinai. Jika begitu, inilah hukum Perjanjian Lama yang diberikan Tuhan untuk pertama kalinya, bukan? Kita menyebut hukum itu dengan hukum Musa atau hukum Perjanjian Lama. Tetapi nubuat Alkitab yang akan kita pelajari hari ini mengajari kita hukum Tuhan yang begitu penting itu diberitahukan dari tempat lain selain dari Gunung Sinai. Mari kita lihat Yesaya pasal 2 ayat 2. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari, kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab, dari mana akan keluar pengajaran? Dari Sion. Sion tidak sama dengan Gunung Sinai. Namun, dari manakah akan keluar pengajaran? Dari Sion. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Nabi Yesaya sudah bernubuat demikian. Inilah bagian yang penting. Dari manakah hukum akan keluar? Dari Sion akan keluar hukum. Hukum yang keluar dari Gunung Sinai itu sudah ada pada masa lalu. Tetapi, hukum yang akan keluar dari Sion adalah hukum apa? Kita bisa tahu, hukum itu akan keluar di masa depan, dari sejak saat itu, melalui ayat ini.
Alkitab sudah mengatakan, hukum akan keluar dari Sion. Mari kita lihat Wahyu pasal 14 ayat 1. Dan aku melihat, sesungguhnya, siapakah yang berdiri? Rasul Yohanes melihat anak domba dalam penglihatan. Dan aku melihat, sesungguhnya, anak domba berdiri di bukit mana? Di bukit Sion. Dari manakah hukum akan keluar pada hari-hari yang terakhir? Menurut Yesaya pasal 2 ayat 2. Dari Sion akan keluar hukum. Dan di Wahyu pasal 14 dikatakan bahwa sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Di Wahyu pasal 14, anak domba muncul di Sion. Tuhan mengajari kita, hukum akan keluar dari Sion. Siapakah yang memberitahukan hukum di Sion? Mari kita lihat Mika pasal 4 ayat 1. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia, yaitu Tuhan, melakukan apa? Mengajar kita tentang jalan-jalannya, yaitu kebenaran. Dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari mana akan keluar pengajaran? Dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Tuhan memberitahukan hukum dan memerintahkan umatnya dan memimpin mereka melalui hukum itu. Kita bisa melihat ini melalui Yesaya pasal 2 dan Mika pasal 4. Di dalam nubuat Mika, tertulis bahwa Tuhan tidak memerintah dengan hukum yang keluar dari Gunung Sinai 3.500 tahun yang lalu. Melainkan, mengajari kita dan memerintahkan kita dengan hukum yang keluar dari Sion. Mari kita belajar lagi tentang hukum kehidupan yang diberitahukan Tuhan pada akhir zaman ini. Mari kita lihat Yesaya pasal 52 ayat 7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita. Ia mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Ia mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu siapa? Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri, mereka apa? Melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah, bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka, segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Seperti firman Yesaya pasal 2, dari Sion akan keluar hukum. Dan di Wahyu pasal 14, tertulis bahwa anak domba itu raja di Sion. Dan Yesaya pasal 52, tertulis bahwa kelihatan sangat indah dari puncak bukit-bukit, kedatangan pembawa berita, bahwa Allahmu itu Raja.
Mari kita meneliti sekali lagi melalui Yesaya pasal 25 tentang Kristus yang adalah anak domba itu, Raja di Sion. Ayat 6. Tuhan semesta alam akan menyediakan di gunung Sion ini. Di gunung mana? Di gunung Sion, bukan? Mari kita lihat satu ayat lagi tentang Sion ini. Yesaya pasal 24 ayat 23. Bulan purnama akan tersipu-sipu, dan matahari terik akan mendapat malu. Sebab Tuhan, semesta alam akan memerintah di gunung mana? Di gunung Sion dan di Yerusalem. Dan ia akan menunjukkan kemuliaannya di depan tua-tua umatnya. Alkitab, aslinya tidak ada pasal dan ayat. Jadi, adegan pasal 24 bersambungan pasal 25. Mari kita lihat adegan selanjutnya, di ayat 6. Tuhan semesta alam akan menyediakan di gunung Sion ini. Di pasal 24 ayat 23 juga, di gunung mana? Di gunung Sion. Bagi segala bangsa-bangsa, suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini, Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan menyediakan maut untuk berapa lama? Untuk seterusnya. Dan Tuhan Allah akan menghapus air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu, orang akan berkata, sesungguhnya, inilah siapa? Inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Dari manakah munculnya juru selamat kita? Dia harus muncul dari Sion dan menyediakan maut untuk seterusnya di Sion. Dengan apakah Tuhan menyediakan maut untuk seterusnya? Dengan anggur yang tua. Anggur apakah yang sudah dijanjikan untuk menyediakan maut untuk seterusnya? Itulah anggur Paskah. Kalau kita menyebut Paskah itu dengan hukum, itu hukum apa? Itu hukum perjanjian baru. Mari kita meneliti, apakah Tuhan sungguh berjanji kepada kita? Dia akan menyediakan maut untuk seterusnya melalui hukum perjanjian baru. Sekarang kita harus bertemu dengan Tuhan. Dia selalu bersama dengan umatnya di Gunung Sion. Dan dia adalah juru selamat yang menyediakan maut untuk seterusnya. Mari kita menegaskan hal ini melalui Lukas pasal 22 ayat 7. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu, Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita, supaya kita makan. Kata mereka kepadanya, di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya? Itu dilanjutkan dengan adegan mereka merayakan Paskah, ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan memberi roti Paskah, Yesus berkata, inilah tubuhku, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat 20. Demikian juga, dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah, yang di dalam cawan itu, adalah anggur Paskah, bukan? Yesus memberi cawan yang berisi anggur itu dan berkata, cawan ini adalah perjanjian apa? Perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Hukum perjanjian lama diberikan melalui Musa dan sudah berlalu. Anak domba, yaitu Raja di Gunung Sion, akan datang membawa hukum apa untuk kita? Alkitab bernubuat bahwa Tuhan akan memimpin kita ke kerajaan sorga abadi, di mana tidak ada maut dan kesakitan, melalui hukum perjanjian baru itu. Seperti firman Yesaya pasal 25 yang tadi kita baca, siapakah yang menyediakan maut untuk seterusnya dengan anggur yang tua itu? Dialah Tuhan kita. Pada hari Paskah, Tuhan memberi roti dan anggur kepada kita sebagai daging dan darah Yesus. Dan Dia menyebut itu adalah perjanjian apa?
perjanjian baru. Kalau begitu, apakah perjanjian baru itu sungguh berkuasa untuk menyediakan maut untuk seterusnya? Mari kita mencari jawabannya melalui Yohanes pasal 6 ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai apa? Tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Tetapi, apakah kita bisa makan daging dan darah Yesus yang nyata? Seandainya pun Yesus masih di bumi ini dengan memakai tubuh, tidak mungkin kita menyobek dagingnya, lalu makan itu dan minum darahnya. Makanya Yesus membuat suatu upacara. Bagaimana caranya kita bisa makan dan minum itu? Itulah hukum perjanjian baru. Melalui hari Paskah, Yesus mengumpamakan roti Paskah sebagai dagingnya dan anggur Paskah sebagai darahnya, bukan? Apakah yang sudah dijanjikan untuk diberikan kepada orang yang makan dan minum daging dan darahnya? Itulah hidup yang kekal. Memberi hidup yang kekal berarti menyediakan maut untuk seterusnya. Tuhan kita muncul di bumi ini dengan membawa hukum perjanjian baru ini. Alkitab mengatakan siapakah yang membawa hukum perjanjian baru itu? Tuhan kita. Kita harus belajar jalan kehidupan dari Dia dan mengikuti jalannya. Sekarang, mari kita melihat satu adegan lagi dari nubuatan Yeremia, bahwa Tuhan memberitahukan perjanjian baru. Yeremia pasal 31, ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan apa? Mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Siapakah yang mengadakan perjanjian baru? Menurut Alkitab, hukum perjanjian baru hanya diadakan oleh Tuhan. Melalui Mika pasal 2 dan Yesaya pasal 2, kita sudah melihat adegan Kristus muncul pada akhir zaman ini. Dan Tuhan kita memberitahukan hukumnya di Sion. Di Yeremia pasal 31, ayat 31, tertulis bahwa, demikianlah firman Tuhan, bukan? Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Perjanjian baru tidak bisa diadakan oleh manusia. Tuhan sudah berfirman bahwa Dia akan mengadakan perjanjian baru. Kita terus baca ayat 32. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjian apakah yang sudah diadakan pada waktu Tuhan membawa mereka dari tanah Mesir? Itulah hukum perjanjian lama yang diberikannya melalui Musa di Gunung Sinai. Tetapi, perjanjian baru tidak sama dengan yang lama. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi siapa? Menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Di dalam ayat ini, Taurat yaitu hukum adalah hukum apa? Itulah hukum perjanjian baru yang diadakan Tuhan di ayat 31, benar? Ayat 34. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Dengan apakah kita bisa mengenal Tuhan? Dengan perjanjian baru. Tuhan sudah membiarkan nabi-nabi bernubuat mengenai Dia yang mengadakan perjanjian baru. Dan pada waktunya yang sudah tertentu, Tuhan datang ke bumi ini dan mengadakan perjanjian baru. Jika begitu, kita harus mengenal Dia yang mengadakan perjanjian baru sebagai siapa? Dialah Tuhan. Selain dari Tuhan, siapapun tidak bisa mengadakan perjanjian baru.
Tuhan sudah menetapkan siapapun tidak bisa mengadakan itu. Dan dia berkata, Aku akan mengadakan hukum perjanjian baru. Aku akan memberitahukannya kepada kamu. Jadi, ketika kita melihat seseorang yang memberitahukan perjanjian baru, kita bisa memahami bahwa, oh, dialah Tuhan yang sudah dinubuatkan Nabi Yeremia. Dia sudah datang pada zaman ini. Namun, ada orang yang mempertanyakan pertanyaan yang bodoh. Seperti, tidak bisakah seseorang melihat nubuat Alkitab, lalu mengaku bahwa dia mengadakan perjanjian baru? Saudara-saudari, apakah itu bisa? Itu sama sekali tidak bisa. Walaupun melihat, mereka bisa melihat. Tuhan telah membuat mereka tidur nyenyak, supaya mereka tidak bisa melihat, walau melihat, dan tidak bisa dengar, walaupun mereka mendengar. Mereka tidak bisa melihat, walau mereka punya matanya. Jika mereka melihat Paskah, kenapa tidak merayakan hari Paskah? Kenapa mereka tidak memelihara hari Sabat? Hanya siapa yang bisa mengadakan perjanjian baru? Hanya Tuhan saja bisa datang dan memberitahukan hukum perjanjian baru kepada semua manusia dan membuat manusia menyadari itu. Yesus sudah mengadakan hari Paskah sebagai perjanjian baru. Tetapi setelah zaman para rasul, hari Sabat dihapuskan pada tahun 321 Masehi, dan hari Paskah dihapuskan pada tahun 325 Masehi. Setelah itu, kebenaran dilenyapkan satu demi satu, dan datanglah zaman kegelapan, sesuai dengan nubuat Alkitab. Selama 1.600 tahun berlalu di dalam kegelapan. Walaupun Alkitab terus ada di samping manusia selama 1.600 tahun, seorang pun tidak berkata bahwa kita harus merayakan hari Paskah dan bahwa kita harus menuruti hukum perjanjian baru. Tidakkah itu mengherankan? Alasannya apa? Karena mereka bukanlah Tuhan. Hanya Tuhan yang sudah berfirman, aku akan mengadakan perjanjian baru, bukan? Katanya, aku akan mengadakan itu, dan aku akan memberitahukan itu. Waktu pertama kali mengadakan perjanjian baru juga, Tuhanlah yang mengadakannya. Dan pada waktu mengadakan kedua kali juga, itu juga diadakan oleh siapa? Tuhan. Jadi melalui semua itu, sekarang kita menuruti hukum perjanjian baru. Apa maksudnya itu? Siapakah yang ada di dalam kebenaran ini? Kita harus menyadari bahwa Tuhan sudah memerintah di dalam kebenaran ini. Dan harus menemukan Tuhan itu. Kalau begitu, sekarang kenapa kebanyakan orang di dunia ini tidak bisa menyadari hal ini, walaupun mereka mendengar ajaran Alkitab itu? Pasti ada alasannya, bukan? Mari kita lihat Yohanes pasal 8, ayat 47. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman siapa? Orang yang berasal dari Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Anda sekalian yang datang di sini adalah anak-anak Tuhan yang berasal dari Tuhan. Jadi Anda sekalian sudah menyadari hari Sabat, karena Alkitab mengajari hari ke-7 adalah hari Sabat. Dan menyadari hari Paskah adalah hukum perjanjian baru. Dan Dia yang membawa hukum perjanjian baru adalah Tuhan kita, seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena itu sudah ada di dalam Alkitab. Dengan pasti Tuhan membuka telinga orang-orang yang berasal dari Tuhan supaya mendengarkan firman-Nya. Tetapi, Alkitab mengatakan, itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya. Karena apa? Alasannya hanya satu, karena mereka tidak berasal dari Allah. Walaupun memberitahukan hal-hal yang sama, puluhan kali atau ratusan kali, kepada orang-orang yang tidak berasal dari Tuhan, dan cukup menunjukkan kesaksian dan memberi pengajaran yang sangat teratur kepada mereka, apakah yang mereka lakukan? Mereka sama sekali tidak mau menerimanya. Itu sangat mengherankan. Dengan akal sehat, kita bisa berpikir, jika itu tertulis di dalam Alkitab, kita boleh menerima dan percaya itu, bukan? Tetapi, mereka masih tidak mau menerima apa yang di dalam Alkitab. Mereka tidak menerima itu, walau kita menjelaskannya dengan sangat teliti. Alasannya apa? Itu dikarenakan mereka tidak berasal dari Tuhan. Mereka tidak punya telinga yang sanggup mendengar, tidak punya mata yang sanggup melihat, dan tidak punya hati yang sanggup menyadari. Walaupun mereka melihat apa yang sama dengan yang kita lihat, walaupun nabi-nabi telah memberi kesaksian tentang fakta bahwa kita bisa bertemu anak domba dan belajar hukum perjanjian baru yang diberitahukan anak domba itu,
ketika kita pergi ke Sion, kota pertemuan raya, mereka tidak mengindahkan perkataan-perkataan nabi-nabi itu. Mereka tidak percaya pada firman Alkitab yang ditulis oleh Roh Tuhan, seperti firman Yohanes pasal 8 ayat 47. Karena mereka tidak berasal dari siapa, maka melakukan begitu. Karena mereka tidak berasal dari Tuhan. Hari ini, Anda sekalian dan saya datang di Sion, kota pertemuan raya Tuhan, dan belajar semua hukum, peraturan, dan perintah Tuhan, termasuk hari Sabat, hari Paskah, dan ketujuh hari raya dalam 3 bagian. Dan dengan ini, kita sedang berjalan di jalan ke kerajaan sorga, yang dipimpin Tuhan. Saya berharap kita semua tetap mengikuti pimpinan roh dan pengantin perempuan sampai akhir, tanpa goyah sedikit pun. Anak domba hanya raja di Sion, dan hukum kehidupan perjanjian baru hanya keluar dari Sion. Hanya siapakah yang bisa memberitahukan hukum perjanjian baru? Hanya Tuhanlah yang bisa. Tidak seorang pun bisa mengerjakan ini. Itu juga kebenaran yang diberitahukan dan diajarkan kepada kita, anak-anaknya, ketika Dia, yaitu anak domba, datang ke bumi ini. Jadi saya berharap kita semua menuruti kebenaran ini sampai memasuki dunia keselamatan yang abadi, yaitu kerajaan sorga. Dengan ini, saya menutup khotbah ini. Terima kasih.